Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Samsul di Cirebon. Mas Samsul itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2006. Jadi pada saat itu Mas Samsul memang udah nggak sekolah gitu ya, dan dia itu juga lagi fase nyari-nyari pekerjaan. Dan ya di kondisi yang waktu itu memang lumayan cukup sulit buat Mas Samsul, belum dapat pekerjaan. Sebenarnya memang ada tawaran, tapi tawaran itu nggak cocok atau kurang cocok buat Mas Samsul. Akhirnya ya ditolak begitu ya. Udah sempat bekerja sebelumnya, tapi ya begitu. Baru beberapa hari ternyata nggak cocok. Akhirnya ya wis nggak diteruskan lagi. Nah, sampai pada suatu hari Mas Samsul itu mendengar kalau pamannya itu lagi bangun rumah di kampung di situ ya. Pamannya sendiri merantau di Jakarta sana, mungkin berhasil dapat tabungan, dapat rezeki lebih, akhirnya bisa bangun rumah. Nah, dibelilah sebidang tanah di situ. Tanah yang memang sebelumnya itu kebonan ya, tapi memang nggak ada pohon-pohon besar kayak gitu. Di tanahnya sendiri itu udah kosong. Akhirnya dibangunlah sebuah rumah di sana. Rumah yang lumayan cukup bagus di daerah itu karena ya bangunan baru, model baru tentu saja. Dan setelah rumah itu selesai, belum ditempatin sama pemiliknya, sama pamannya tersebut, pamannya datang ke rumahnya Mas Samsul ke sana. Ya ngobrol-ngobrol sama bapaknya, terus Mas Samsul dipanggil, "Sul, sini, itu pamanmu mau ngomong." Namanya Om Odi biasa dipanggil. Nah, si Om Odi tuh ngomong, "Sul, kamu mau tak mintain tolong?" kata Om Odi begitu. "Ya, Om, kenapa? Mau mintain tolong itu, kamu jagain rumah yang di sana ya. Kamu tidur di sana mau ndak?" katanya begitu. Nengok ke arah bapaknya gitu kan. Nah, langsung Om Odi tuh ngomong, "Nanti tak kasih Sul segini-segini, ya itu penghasilan yang lumayan daripada nganggur. Cuma numpang tidur doang," pikirnya Mas Samsul. Akhirnya ya wis, Mas Samsul pun bersedia. Ya sudah, ndak apa-apa gitu kan. Yang penting aku dibayar gitu. Toh lagian itu juga rumah baru, pasti masih bersih dan sebagainya. Nah, wes, singkat cerita, Om Odi pun pulang dan malam harinya itu langsung Mas Samsul itu nempatin rumah tersebut. Malam pertama nempatin rumah itu ya baik-baik aja, nggak ada masalah. Memang ada rasa takut gitu ya. Ini rumah baru, masih kosong melompong, nggak ada apa-apanya. Waktu itu ada 3 kamar di sana. Nah, Mas Samsul sendiri memilih tidur di ruang tamu di situ yang kursinya juga belum ada, masih kosongan. Gelar tikar, tidur di situ ya, sendirian pula. Dan akhirnya wes, setelah lewat tengah malam baru Mas Samsul mungkin saking ngantuknya ya, dia pun alhamdulillah aku tidurlah, bodo amat gitu. Tidurlah sampai pagi dan ya nggak terjadi apa-apa. Pagi pulang ke rumah, ya cerita sama bapak, "Gimana ya, takut Pak sebenarnya, cuman nggak ada apa-apa di sana." "Ya sudah ada apa-apa, emang ada apa?" kata bapaknya. "Oh sudah, santai aja, lumayan," kata si bapak kan. Iya Pak, iya Pak." Nah, akhirnya wes dilakuin lah, dikerjain pekerjaan itu sampai beberapa hari. Nah, pintu depan itu kan kalau malam selalu dikunci ya, cekrek. Kuncinya tuh nempel. Sementara pintu samping, Mas Samsul sendiri ndak punya kuncinya. Pintu belakang juga ndak punya kuncinya. Cuman pintu depan doang itu yang dikasih. Kalau kunci-kunci di pintu kamar sih masih nempel semua di sana. Nah, ini hari keberapa gitu ya, entah hari ketiga atau hari keempat, malam hari, Mas Samsul sebelumnya itu sempat ngajak temannya di sana buat begadang. Tapi keesokan harinya ya mereka lagi pada sibuk atau apa, jadi nggak bisa begadang di situ sampai larut gitu ya. Nah, itu di malam keempat tersebut Mas Samsul juga ngajak temannya, tapi mereka itu pulang
sekitar jam 11 malam itu udah pada pulang. Mas Samsul kan akhirnya sendirian di rumah tersebut. Nah, sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin numpang promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin dan sebagainya. Bawangnya sendiri bawang Brebes yang terkenal dengan aroma dan rasa yang kuat. Monggo kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Itu aja, terima kasih. Untuk kawan-kawan yang belum download RIM, download yuk, ramaikan di aplikasi RIM juga. Terima kasih. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Samsul tadi. Nah, ini di hari keempat, Mas Samsul itu ya, jaga rumah tersebut. Temannya udah pulang itu sekitar jam 11 malam. Mas Samsul pun akhirnya udah nutup pintu kan, pintu depan juga dikunci, dia udah mulai gelar-gelar tikar di sana. Rasa takut pun udah mulai sedikit hilang. Ada rasa waspada, bayangannya sendiri, nanti kalau misalnya aku tidur tahu-tahu ada yang ini, kan serem gitu pikir dia. Tapi oh enggak, ternyata enggak apa-apa. Sampai ini sekitar jam 12 malam. Jam 12 malam, Mas Samsul itu lagi siap-siap mau tiduran gitu ya. Udah siap-siap mau mohon maaf, bukan jam 12 malam, sekitar jam 1 pagi. Hampir jam 1 lah, jam 12-nya itu udah lewat. Mas Samsul udah mau tiduran. Tiba-tiba dia tuh mendengar bunyi jegrek, jegrek, jegrek. Dan suara itu datang dari samping rumah. Dari pintu samping di situ. Ih, kok kayak ada orang mau buka pintu ya? Siapa ya gitu ya. Mas Samsul pun diem aja. Kalau misal maling mau masuk ke sini, toh nggak ada yang dimalingin. Rumah itu tuh masih kosong melompong. Di ruang tamu lampu dimatikan. Di ruang tengah itu dinyalakan. Di setiap kamar itu dimatikan gitu ya. Bagian dapur sana juga gelap. Kosong, nggak ada. Kompor pun nggak ada, apapun nggak ada. Jadi Mas Samsul ke situ saat begadang, yaitu bawa bekal termos dari rumah. Nah, tiduran di ruang tamu tersebut mendengar suara itu dari samping rumah, kok kayak ada yang buka pintu. Itu siapa ya? Didengerin, pintu itu beneran dibuka, jeglek gitu kan. Ih, ada yang masuk. Mas Samsul pun siap-siap buka pintu depan ya, barangkali maling atau rampok itu nanti nyerang Mas Samsul. Mas Samsul kan kaburnya itu gampang, pikir dia tuh begitu. Lagian di rumah ini juga nggak ada yang bisa diambil itu kan. Nah, Mas Samsul standby tetap di ruang tamu di situ. Dan setelah beberapa saat, pintu kamar itu dibuka. Salah satu pintu kamar itu pintu kamar paling belakang. Jeglek gitu kan. Ih, udah masuk ke dalam aja ternyata. Mas Samsul diem aja di situ memantau gitu. Ruang tamu kan dimatikan ya. Dan akhirnya apa? Oh ya, lampu tengah yang tadinya dinyalain itu pun dimatikan, jegrek. Lampu kamar sebelumnya itu pada nyala, tetap dibiarkan menyala. Nggak tahu kamar belakang atau apa gitu dinyalain atau enggak, itu Mas Samsul nggak mantau sampai ke sana. Cuman yang jelas kamar paling belakang pintunya itu dibuka, ada orang masuk ke situ. Mas Samsul kan penasaran, takut, penasaran juga. Ini gimana ya? Akhirnya apa? Setelah beberapa saat, lampu di kamar belakang itu masih nyala ternyata. Mas Samsul pun ke sana mendekat pelan-pelan begitu kan. Siapa ya yang baru masuk itu tadi ya? Dia pun udah siap-siap, lari tinggal keluar pintu depan, kabur begitu kan. Nah, begitu mendekat ke kamar belakang, kaget Mas Samsul itu. Ternyata bukan maling, bukan siapa. Itu adalah buleknya, istrinya Om Odi. Mas Samsul nongol begini, bule itu lagi nyapin sesuatu. Jadi dia tuh kayak bawa bungkusan digelar, isinya itu penuh sesajen dan pokoknya banyak di sana gitu kan. Mas Samsul bulenya tuh lagi lagi mempersiapkan itu ya. Masih sibuk. Mas Samsul pun melipir lagi ke depan sana. Bule lagi ngapain ya? Apa bule mau ritual atau apa? Kok bawa semacam sesajen seperti itu?
ada lilin yang belum dinyalakan juga. Apa bule mau ritual atau bagaimana ya? Ngapain sih ya bule? Penasaran kan? Dia diem aja di situ di ruang tamu sampai mungkin kurang lebih itu sekitar 10 menit. 10 menit ndak ada apa namanya? Ndak ada suara, ndak ada apa. Sampai akhirnya kedengeran bulenya itu kayak mulai ngomong sendiri. Kayak semacam lagi baca-baca mantra seperti itu, tapi ya pelan-pelan. Mas Samsul ngedenger dari ruang tamu. Aku penasaran gitu ya. Akhirnya apa? Dideketinlah si itu kamar belakang tadi. Mas Samsul ke sana. Utuk ke situ dan begitu nongol gini, itu bulenya tuh posisinya ngadepnya tuh ke arah pintu ya, dan posisinya tuh meremelek lah intinya. Dan waktu Mas Samsul ngelongok begini, itu bulenya tuh lagi merem. Mungkin sekitar 1 detik kemudian bulenya itu melek begini. Mas Samsul itu kaget. Yang bikin kaget itu apa? Mohon maaf ya. Bulenya itu nggak pakai pakaian. Kondisinya itu seperti itu, terbuka, terpapar cahaya lampu semuanya begitu ya. Cahaya ini lampu udah dimatikan, pakainya tuh lilin waktu itu ngelongok begini. Mas Samsul ini dia tuh memastikan ini bule atau bukan, itu bener-bener nggak pakai apa-apa gitu ya. Nah bulenya tuh melek begini, begitu melek, siapa kue bahasa Cirebon ya, siapa kue. Nah Mas Samsul pun akhirnya nongol, bule manggil begitu kan, bulenya nggak pakai apa-apa, bulenya langsung malu. Samsul, kamu lagi ngapain di sini? Kamu lagi ngapain? Wah bulenya tuh bingung ya. Mas Samsul ngelihat semuanya waktu itu. Bule, oh maaf bule. Oh Mas Samsul buang muka kan. Akhirnya apa? Bulenya tuh pakai baju lagi. Tapi pakai bajunya yang nggak sempurna begitu ya. Dan akhirnya Mas Samsul bingung, bule, kenapa bule? Samsul, kamu lagi ngapain di sini? Bule, orang aku jaga rumah ini, kata Om Odi suruh jagain gitu ya. Oh begitu. Bule lagi ngapain ditanyakan. Oh enggak apa-apa. Sambil ngeberesin, bule mau tak bantuin? Enggak usah gitu. Bulenya tuh udah salah tingkah, udah canggung banget seperti itu ya. Mas Samsulnya juga sama begitu ya, nggak enak. Akhirnya apa? Dibungkuslah sama bulenya dan bule pun duduk waktu itu. Ya Mas Samsul ingat bulenya tuh dalemannya tuh belum sempat dipakai, cuman pakai luarannya doang gitu ya. Sul, kamu jangan bilang-bilang ya ke ommu katanya. Nah yang asli omnya kan Om Odi, bule itu kan orang lain gitu ya. Kamu jangan bilang-bilang sama om kamu ya. Oh enggak bule, katanya begitu. Oh pokoknya kamu jangan bilang-bilang. Kamu ini enggak. Sini sebentar, ya kayak mau dirayu-rayu lah seperti itu. Mas Samsulnya sini sebentar, dan apa? Mohon maaf, bulenya tuh ngelepas lagi itunya, dan Mas Samsul, bule, udahlah bule. Padahal Mas Samsul jujur-jujuran ya sebenarnya mau, tapi ya ini bulenya sendiri gitu kan. Udahlah bule, enggak, aku nggak bakalan ngomong, Mas Samsul apa? Malah kabur dari rumah tersebut, pulang ke sana, termos dan yang lain itu ditinggalin. Bule, aku mau pulang aja, aku mau pulang. Akhirnya pulanglah Mas Samsul ke sana. Dan ya sudah, bule pun nggak nyusul, nggak apa gitu ya. Keesokan harinya tuh hening. Mas Samsul itu nggak mau nungguin rumah itu lagi. Dan Mas Samsul nggak mau cerita ke bapak dulu, nggak enak soalnya itu kan. Gimana ya ini enaknya ya gitu. Sampai akhirnya bulenya itu datang sekitar 2 hari kemudian nyariin Mas Samsul. Ya akhirnya Mas Samsul pun nemuin di situ, Sul, kamu jangan bilang-bilang ya sama Pak Lekmu katanya. Iya bule, aku ndak bilang-bilang, tapi aku pengen tahu bule itu ngapain waktu itu gitu kan. Oh ya bule, seperti ini Sul, ya namanya bagian dari usaha katanya begitu. Dan memang belakangan itu diketahui ternyata yang menghasilkan banyak itu bulenya, bukan Pak Leknya. Termasuk rumah itu juga sama. Sebenarnya duitnya bulenya tersebut, bukan Pak Leknya. Dan Mas Samsul pun dari situ, Sul kamu minta apa? Kata bulenya. Nanti bule kasih.
Enggak boleh, aku enggak minta apa-apa, kata Mas Samsul. Tapi beneran ya, kamu jangan ngomong ke siapa-siapa ya. Ya hal itu dirahasiakan oleh Mas Samsul. Setelah memang beneran Mas Samsul itu udah janji, ya aku enggak mau ngomong sama siapa-siapa. Nah buliknya pun akhirnya pulang gitu ya. Sempat mau ngasih duit, tapi Mas Samsul itu enggak mau. Nah akhirnya udah, bapak kan nanya, tumben bulikmu kesini gitu kan, nyariin kamu. Biasanya kan Pak Le, udah tahu pak, gitu kan. Nanyain itu gimana, rumahnya enak atau enggak ditinggalin. Ya aku bilang enak gitu pak. Dan bule itu bilang katanya ya wes. Nanya kan, kamu masih mau jagain enggak? Terus aku bilang enggak pak katanya. Soalnya aku sendiri sebenarnya takut gitu. Alasannya itu begitu dan ya wes, itu menyelamatkan Mas Samsul. Jadi malam nanti aku tuh nggak mau jaga di sana gitu ya. Oh ya sudah, kata bule itu ndak apa-apa, kata ya wes. Bapak pun nggak curiga ndak apa, tapi ndak tahu beban itu tuh rasanya kok makin berat ya. Akhirnya apa? Ya sudahlah, aku tak ceritain bapak itu selama beberapa hari. Daripada nanti paleknya tahu kan, loh kok kamu nggak jagain, kenapa nggak bilang atau apa gitu kan. Akhirnya ngomong sama bapak, Pak, aku itu sebenarnya begini-begini pak. Waktu malam itu nggak sengaja ngeliat bule itu ternyata masuk lewat pintu samping. Tak pikir itu maling dan bule itu melakukan begitu pak. Kayak nyimpang-nyimpang begitu pak, ritual-ritual seperti itu. Dan ya sudah, aku itu, nah bagian buka-bukaannya itu nggak diceritakan sama Mas Samsul. Takutnya bapaknya ikut ngebayangin gitu ya. Nah akhirnya apa? Ya itu pak, aku nggak sengaja kepergok gitu ya. Ternyata ya begitulah, bule itu memang melakukan hal seperti itu. Terus aku enaknya gimana ya pak ya? Ya sudah, kamu nggak usah mikirin, gampangannya gitu ya. Sudah, ini bukan urusan kamu lagi, kata bapaknya. Iya pak, iya pak. Nah akhirnya apa? Om Odi itu ke situ. Nah begitu Om Odi ke sana, diceritakan semua sama bapaknya. Begini-begini, tapi dengan gaya cerita bapaknya ya. Nggak tahu gitu ya, mungkin nggak terlalu vulgar, nggak terlalu strict gimana. Nah si Mas Samsulnya itu sempat dipanggil, ya sempat diinterogasi sama omnya, memang benar seperti itu. Oh jadi begitu. Ya sudah, makasih ya Sul ya. Harusnya sih kamu nggak apa-apa, tetap nempatin rumah itu gitu kan. Jadi bulekmu tuh nanti ya nggak berani datang ke situ lagi. Dalam hatinya Mas Samsul, enggak lah. Aku malam itu aja udah hampir ditawarin gitu kan. Enggak. Nanti malah akunya ndak kuat, malah masalahnya tuh jadi lebar gitu. Aku ndak mau. Mas Samsul pun menolak. Dan setelah menolak, sekitar 1 minggu kemudian, memang udah nggak dilanjut lagi ya sama si Om Odi. Mas Samsul juga udah dikasih sesuatu lah sama pamannya tersebut. Dan beberapa hari kemudian, Mas Samsul itu malam-malam, ini kan udah tidur di rumah ya, sekitar jam 1 pagi, setengah 1 lah. Mas Samsul itu mendengar ada yang manggil-manggil dari luar kamarnya. Kamarnya Mas Samsul itu kan dindingnya dinding samping. Nah ini seperti ada yang manggil dari luar tersebut. Sul, Samsul, itu suara buleknya. Mas Samsul diem aja. Sul, Samsul dipanggil-panggil terus. Itu kan ada jendela ya di samping ya. Kok aku dipanggil-panggil sih ya. Akhirnya udah, Mas Samsul pun bangun gitu kan. Aku mau, ya soalnya diulang-ulang terus, Sul, Samsul manggil-manggil begitu. Daripada nanti orang lain denger, malah aku ndak enak. Kok ngapain bulekku kok nyariin aku, manggil-manggil aku terus. Dan Mas Samsul pun akhirnya apa? Buka korden jendela. Kamar kan di dalam itu udah lumayan digelapin ya. Nah begitu dibuka, Mas Samsul itu melihat bayangan. Ada seorang perempuan di sana, tapi wujudnya itu bukan buleknya. Beda ini ya, tinggi badannya juga beda, buleknya itu mungil. Kalau ini tuh perempuan yang kayak semacam tinggi besar begitu, dan rambutnya itu panjang banget, lebih mirip kayak sosok kuntilanak. Cuman pakaiannya tuh warnanya gelap, bukan warna putih. Mas Samsul lihat, itu siapa? Itu bukan bule kan, itu bukan bule. Sul, Samsul, itu suara tersebut itu masih manggil-manggil. Ditutup jendelanya, brek. Mas Samsul keluar dari kamar menuju ke kamar bapaknya. Pak. Bapaknya pun bangun. Ya, kenapa, Sul? Pak, ada yang manggil-manggil aku, Pak, gitu. Oh ya sudah, kamu di sini tidur di kamar bapak aja, kata bapaknya begitu.
Itu siapa ya Pak? Ya sudah kamu tidur aja, kata bapak. Udah cuman bapaknya tuh bilang begitu, nggak yang gimana-gimana ya. Akhirnya Mas Samsul pun tidur. Nah udah tidur, keesokan paginya bapak itu pergi. Dan bapak itu bilang, bapak mau ke Om Odi, katanya begitu. Loh, Om Odi kan masih di Jakarta Pak. Enggak, dia lagi di rumah sini kok. Akhirnya apa? Berangkatlah si bapak ke sana. Ya, intinya pulang-pulang bapak itu cerita. Bapak itu habis ngomongin semua sesuatu yang kemarin, ya itulah apa yang terjadi, apa yang dialami oleh kamu. Dan termasuk semalam gitu kan, seperti itu. Dan gak lama setelah kejadian tersebut, ada sesuatu yang terjadi sama keluarganya Om Odi. Dengar-dengar keluarga mereka itu retak. Akhirnya apa? Ya, mereka berdua itu bercerai. Memang mereka berdua itu belum dikarunia anak gitu ya. Dan akhirnya apa? Mereka itu bercerai. Ya, Mas Samsul tentu saja sedikit merasa bersalah begitu ya. Ngomong sama bapak, Pak, aku kok merasa bersalah begini. Enggak, kamu enggak merasa bersalah. Itu bulekmu itu memang nyimpang dan suaminya itu ndak tahu. Makanya dari itu ya udah tak serahin semuanya, tak kasih informasi begitu. Balik lagi ke pamanmu kan. Nah, ternyata pamanmu juga melakukan penyelidikan. Ternyata memang menemukan sesuatu itu. Nah, karena udah nggak bisa dimaafkan atau apa, dibilangin udah nggak bisa, akhirnya ya sudah pamanmu memilih untuk untuk pisah dari bulekmu itu. Bukan salahmu, kebetulan kamu yang melihat nggak sengaja gitu ya. Kalaupun itu didiam-diamkan, takutnya kan itu ngaruh kemana-mana, kamu juga bisa kena, palekmu juga nanti bisa ikutan kena. Makanya ya justru dengan kamu mengetahui itu, bulekmu itu melakukan sesuatu yang seperti itu, ya itu bagus. Dan udah tenang, masalah yang suka datengin kamu itu, suka manggil-manggil kamu itu, cuekin aja, kata bapak. Dan hal itu memang masih terjadi, kata Mas Samsul, selama beberapa hari ke depan. Sesudahnya Mas Samsul sendiri udah nggak digangguin, karena ya itu bapak juga mengupayakan. Bapak itu nggak diem-diem aja, memang nanya ke beberapa orang pinter juga di daerah Cirebon sana gitu ya, diusahakan. Dan ya alhamdulillah hasilnya seperti itu. Sosok itu udah nggak gangguin lagi. Dan rumah yang di sana itu akhirnya terbengkalai. Nggak tahu masalah gono gini atau apa begitu ya. Tapi rumah itu selama bertahun-tahun itu didiemin aja, nggak diurusin sampai wah udah lumutan, udah apa ya. Bapak pun nggak berani nanya ke Om Odi. Mas Samsul juga nggak berani nanya ke situ. Om Odi juga udah nggak pernah bahas. Dia juga udah nggak pernah memasuki rumah tersebut. Mungkin itu rumah istrinya kali ya, mantan istrinya itu. Cuman rumah itu memang nggak dirawat lagi. Untuk kabarnya sendiri setelah itu, setelah bercerai, nggak lama buleknya Mas Samsul itu menghilang, entah kemana gitu ya. Dan pihak keluarganya Mas Samsul juga ndak enak kalau misal mau nanya-nanyain sekarang kemana atau apa, itu adalah itu bukan urusannya gitu ya. Toh yang penting semuanya itu baik-baik aja, semuanya itu selamat. Itu aja satu cerita dari Mas Samsul di Cirebon sana. Mungkin ndak terlalu panjang ya, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya, bisa mengisi waktu malam kawan-kawan semuanya menjelang tidur gitu ya. Terima kasih banyak kawan-kawan atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah download Trim, sudah berinteraksi di sana juga terima kasih. Banyak yang belum, ayo download yuk, ramein gitu ya. Ya, aplikasi bikinan sendiri tentu saja masih banyak kekurangannya, kita coba perbaiki terus-menerus gitu ya.
Itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.